Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurisma Al-Zufri dengan NIM 20081060033 dari kelas Biologi B semester 3. Pada video ini, saya akan memaparkan hasil review saya mengenai jurnal karakteristik faktor resiko katarak. Jurnal ini ditulis oleh Ade Utiadeti, Ika Artini, dan Viko Rahmat Yulian. Jurnal ini merupakan Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada, volume 10, nomor 1, Juni 2021. Hasil review bagian abstrak dari jurnal ini yaitu katarak merupakan salah satu penyebab kebutaan di Indonesia maupun dunia. Penelitian pada jurnal ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik faktor resiko katarak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Sampel berjumlah 83 orang yang diperoleh melalui simple random sampling dan pengambilan data dengan menggunakan data rekam medik. Kemudian hasil review pendahuluan yaitu katarak atau kekeruhan lensa mata merupakan salah satu penyebab kebutaan terbanyak di Indonesia maupun dunia. Perkiraan insiden katarak adalah 0,1% per tahun atau setiap tahun di antara 1.000 orang terdapat seorang penderita baru katarak. Penduduk Indonesia memiliki kecenderungan menderita katarak 15 tahun lebih cepat dibandingkan penduduk subtropis, yaitu sekitar 16-22% penderita katarak yang dioperasi di bawah 55 tahun. Kemudian metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian dalam jurnal ini adalah deskriptif dengan rancangan cross-seksional dengan menggunakan data sekunder dari rekam medis pasien di Rumah Sakit X Bandar Lampung. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien katarak di Rumah Sakit X Bandar Lampung tahun 2019 sebanyak 498 orang dan didapatkan sampel sebanyak 83 orang. Variabel dalam penelitian ini meliputi variabel independen dan dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah faktor risiko. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah katarak. Ini merupakan hasil penelitiannya. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu faktor usia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 83 responden penelitian didapatkan mayoritas berusia lebih dari 50 tahun sebanyak 63 orang atau 76%. Sedangkan pada pasien katarak berusia kurang dari sama dengan 50 tahun didapatkan sebanyak 20 orang atau 24%. Katarak pada umumnya terjadi karena proses penuaan. Besarnya jumlah penderita katarak berbanding lurus dengan jumlah penduduk umur lanjut. Proses penuaan menyebabkan lensa mata menjadi keras dan keruh. Umumnya terjadi pada umur di atas 50 tahun. Menurut Ilyas tahun 2014. Yang kedua yaitu faktor jenis kelamin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 83 responden penelitian didapatkan mayoritas dari pasien berada dalam kelompok berjenis kelamin perempuan sebanyak 48 orang atau 58%. Sedangkan pada pasien katarak berjenis kelamin laki-laki didapatkan sebanyak 35 orang atau 42%. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ari Ningrat dan kawan-kawan pada tahun 2017 mendapatkan hasil penelitian 46 atau 69,7% orang berjenis kelamin perempuan dan 20 atau 30,3% orang berjenis kelamin laki-laki.
Wanita memiliki insiden dan resiko yang lebih tinggi untuk sebagian besar jenis katarak daripada pria, menurut Rio dan Neva dan Augsburger tahun 2017. Namun hal ini kemungkinan karena penurunan estrogen yang berlaku pasca menopause pada wanita, menurut Zetterberg M dan Kelojevic D tahun 2014. Yang ketiga yaitu faktor penyakit. Faktor penyakit diabetes mellitus. Variabel status diabetes mellitus menunjukkan bahwa dari 83 responden penelitian, didapatkan mayoritas dari pasien berada dalam kelompok tanpa diabetes mellitus, sebanyak 63 orang atau 76%. Sedangkan pada pasien katarak dalam kelompok diabetes mellitus didapatkan sebanyak 20 orang atau 24%. Apabila kadar glukosa dalam lensa meninggi, jalur poliol akan teraktivasi lebih banyak daripada jalur glikolitik, lalu akan menyebabkan akumulasi dari zat sorbitol dalam lensa. Yang kedua yaitu faktor penyakit hipertensi. Variabel tekanan darah menunjukkan bahwa dari 83 responden penelitian, mayoritas pasien katarak dengan kelompok tekanan darah atau hipertensi sebanyak 45 orang atau 54%. Sedangkan pada pasien katarak dalam kelompok tekanan darah normal sebanyak 38 orang atau 46%. Hipertensi memainkan peranan penting terhadap perkembangan katarak. Hipertensi bisa menyebabkan konformasi struktur perubahan protein dalam kapsul lensa, sehingga memperburuk katarak, sehingga dapat memicu katarak, menurut Ilyas tahun 2014. Dan yang terakhir yaitu trauma mata. Variabel jenis trauma mata menunjukkan bahwa dari 83 responden penelitian, mayoritas katarak diakibatkan karena non-trauma, sebanyak 73 orang atau 88%. Sedangkan pada pasien katarak diakibatkan trauma sebanyak 10 orang atau 12%. Trauma mata adalah tindakan sengaja maupun tidak sengaja yang menimbulkan cedera pada mata. Trauma mata adalah penyebab kebutaan unilateral pada anak dan dewasa, menurut Augsburger dan Ausbury pada tahun 2014. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa karakteristik faktor risiko penderita katarak mayoritas berusia lebih dari 50 tahun, berjenis kelamin perempuan, tanpa disertai diabetes mellitus, mempunyai riwayat tekanan darah tinggi atau hipertensi, dan tanpa memiliki riwayat trauma mata. Penelitian ini dapat dijadikan sumber ilmu pengetahuan untuk menambah informasi tentang faktor risiko katarak, sehingga dapat menjadi mengetahui pencegahan terjadinya penyakit katarak, sehingga angka kejadian katarak dapat berkurang, di mana angka terjadinya katarak meningkat setiap tahunnya. Demikian pemaparan mengenai hasil review saya mengenai jurnal karakteristik faktor risiko katarak. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.